Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan shalom untuk kita semua. Dan untuk video kali ini masih seperti video sebelumnya, masih dalam seputar dunia spiritual. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin bicara masalah meramal. Bagaimana seorang bisa meramal? Apakah benar manusia itu bisa meramal? Belum metode apa yang mereka pakai? Bagaimana caranya? Dan benarkah orang sekarang yang di media-media, yang di TV-TV itu memang benar bisa meramal seperti itu? Dan yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah meramal itu apa? Meramal itu adalah, menurut saya adalah cara manusia bagaimana mempersepsikan tentang masa depan, cara manusia bagaimana memproyeksikan tentang bagaimana masa depan itu kelak, seperti itu. Atau dalam masa modern orang bilang prekognisi, tapi itu bahasa yang supranatural, bahasa yang terkait dengan spirit, terkait dengan kemampuan supranatural. Kenapa seorang itu bisa meramal? Dan metode apa yang mereka pakai? Ramal-meramal ini adalah sudah merupakan bagian dari spiritual, bagian dari kehidupan orang sejak ribuan tahun yang lalu, dari bangsa Yunani, bangsa Persia, bangsa Romawi, bangsa India kuno, di mana ada, kalau dalam Weda itu namanya, mereka menggunakan ilmu perbintangan atau Jyoti Sastra atau Jyotisa seperti itu. Ini sudah ada sejak 5.000 sampai 6.000 tahun sebelum Masehi seperti itu. Metode ramal-meramal ini memang dasarnya adalah ilmu perbintangan, ilmu yang digali oleh manusia secara spiritual, bagaimana pengaruh dari benda-benda langit, benda-benda angkasa itu terhadap karakter manusia, terhadap perjalanan hidup manusia, terhadap bagaimana manusia ke depannya, seperti itu. Dasar dari ilmu ramal-meramal ini adalah ilmu perbintangan, ilmu astronomi, seperti itu. Dan setiap peredaran benda-benda angkasa ini, baik dari matahari, bulan, bintang, planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan sebagainya, sangat berpengaruh terhadap manusia, sangat berpengaruh terhadap alam, seperti itu. Karena setiap planet-planet itu dalam orbitnya sendiri, dalam rotasinya sendiri, atau dalam evolusinya sendiri, menghasilkan gelombang-gelombang elektromagnetik tertentu. Semakin jauh misalnya gelombang elektromagnetiknya, semakin lemah atau semakin dekat benda itu dengan bumi atau dengan manusia. Seperti misalnya Venus dekat bumi, atau matahari dekat dengan bumi, atau bulan dekat dengan bumi, gelombang elektromagnetik ini akan berbeda. Dari setiap posisi benda-benda angkasa ini kemudian berpengaruh pada sifat-sifat manusia itu sendiri. Karena manusia ini juga terbuat dari alam, manusia ini juga terbuat dari unsur alam, unsur dari bumi, unsur dari angkasa-angkasa, seperti itu. Karena manusia, komposisi manusia itu tidak jauh berbeda dengan bumi. Ada unsur airnya, ada unsur tanahnya, ada unsur anginnya, ada unsur apinya, kemudian ada unsur eternya, seperti itu, atau gas-gas yang sangat halus. Dan 70% tubuh manusia adalah air, dan sisanya 30% itu mungkin unsur tanah, unsur angin, unsur api. Unsur api itu adalah elektrik dari atom-atom dari manusia itu sendiri, karena manusia itu juga punya elektrik, punya pengapian, seperti itu. Ada semacam electricity, semacam listrik yang
berupa unsur api itu yang menghidupkan manusia seperti itu. Karena manusia itu setiap selnya itu kalau diruntut semakin kecil maka akan ada atom, proton, neutron, neutrino, quark. Kemudian yang ditemukan terakhir adalah Higgs boson atau partikel Tuhan katanya, tapi saya belum percaya ada seperti itu, karena selama pengetahuan manusia belum mencapai terakhir, belum puncaknya seperti itu, mengetahui partikel yang terkecil seperti itu. Mungkin saja kedepannya mungkin ada yang lebih bisa melihat lagi partikel yang lebih kecil dari itu, siapa tahu seperti itu. Jadi dari sinilah ilmu ramal meramal itu sendiri. Kemudian lahirlah seperti di Bali ada yang namanya Warigel, ada namanya lontar-lontar yang membahas tentang bagaimana bencana-bencana alam seperti Rogo Segara Bumi, ada Primbon di Jawa. Banyak sekali metode-metode orang untuk meramal masa depan, karena di setiap peredaran planet-planet ini akan ada perulangan seperti itu. Anggaplah seperti jam yang beredar seperti itu, planet ini beredar seperti jam itu. Sekarang posisinya jam 12, maka 12 jam lagi pasti akan ketemu jam 12 lagi, akan kembali ke jam 12 itu. Dari situlah ada perulangan seperti itu, maka dari situ bisa diprediksi. Misalnya kita sekarang berada di jam 1 seperti itu, maka 7 jam lagi akan jam 8, dan bagaimana sifat dari jam 8 itu, bagaimana kecenderungan ketika jam 8 misalnya, orang-orang mulai bekerja, ada deru kendaraan di jalan, matahari sudah bersinar seperti itu. Dan seperti itulah metode dari ramal meramal, dengan memprediksi apa yang akan terjadi pada waktu tertentu, jam tertentu. Itu bisa diramal, seperti bulan September mulai musim hujan, sampai April musim hujan, kemudian setelah itu ada musim kemarau seperti itu. Itu juga sebuah metode meramal sebenarnya. Dari situ kita bisa memprediksi alam, memprediksi kehidupan. Bahkan setiap manusia yang lahir pada jam tertentu, pada hari tertentu, pada bulan tertentu, pada tahun tertentu, itu bisa diramal bagaimana karakter sifat manusia ini kemudian berpengaruh terhadap masa depannya seperti itu. Karena setiap makhluk yang lahir di jam tertentu akan dipengaruhi oleh peredaran planet-planet di angkasa, dipengaruhi oleh matahari, apakah dekat jauh, dipengaruhi oleh bulan, dipengaruhi oleh Merkurius, Venus, dipengaruhi oleh peredaran galaksi seperti itu. Karena matahari dan 7 planet lainnya juga beredar di galaksi, dan galaksi juga beredar mengenai alam semesta yang lebih luas. Jadi setiap gelombang-gelombang elektromagnetik ini sangat pengaruh pada manusia, dan di sanalah manusia bisa diprediksi bagaimana sifat karakter, dan kalau karakternya begini kedepannya seperti apa. Karena setiap di sanalah perulangan yang bisa diprediksi, seperti memprediksi bagaimana cuaca ke depan seperti itu dari mempelajari ilmu-ilmu perbintangan ini. Dan inilah dasarnya ilmu-ilmu meramal, ilmu-ilmu perbintangan. Dan kalau dalam dunia agama, dunia spiritual di Bali misalnya, bahkan sampai bagaimana kalau orang meninggal diperlakukan harinya apa yang terbaik, orang yang menikah hari apa yang terbaik, kalau melakukan upacara tertentu hari apa yang terbaik, seperti itu sudah banyak sekali dijelaskan dalam lontar-lontar Jyotisastra. Salah satunya ada Warigel seperti itu. Ada juga lontar yang membahas tentang bencana-bencana alam seperti Rogo Segara Bumi, ada lontar yang membahas tentang lontar pertemuan antara suami istri dan sebagainya. Itu juga bagian dari sistem mempelajari alam yang disebut dengan meramal. Seperti itu, bisa meramal ke depan tahun 2000 sekian
seperti apa sifat-sifatnya seperti itu, karena ada perulangan-perulangan seperti itu. Dan beberapa bukti memang cukup kuat ya, seperti sekitar tahun 1800, bukti-bukti perulangan maksud saya, bukti perulangan alam ini sekitar 1820 ada yang namanya wabah kolera. Kemudian 1920, 100 tahun kemudian ada yang namanya wabah flu Spanyol. Kemudian tahun 2020 ada yang namanya COVID-19. Walaupun COVID-19 tapi diumumkannya COVID ini kan tahun 2020. Jadi setiap 100 tahun itu ada sebuah perulangan. Istilah orang belajar sejak ribuan tahun tentang perbintangan, lahirlah ilmu meramal ilmu musim, ilmu perbintangan di semua peradaban punya metode itu, meramal dunia, meramal manusia, meramal nasib dan sebagainya. Itulah dasar-dasar dari orang-orang zaman dulu itu, meramal manusia, meramal tentang masa depan, karena manusia ini adalah bagian dari alam, bagian dari bumi, bagian dari alam semesta, bagian dari planet, bagian dari galaksi, bagian dari sesuatu yang belum diketahui oleh manusia. Maka artinya apa? Artinya memang manusia ini secara sistem sudah dikendalikan oleh sebuah kekuatan dari alam semesta. Bagaimana sifat karakter, bagaimana nasibnya ke depan, bagaimana perjalanan hidupnya, kapan dia meninggal, seperti itu sudah ada yang menentukan. Dan itu terjadi perulangan-perulangan, bahkan perulangan kecil seperti bulan, seperti hari, bulan, tahun. Ada perulangan yang besar seperti ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Ada yang namanya zaman, dari sanalah lahir, ada yang di Hindu namanya zaman Kerta Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga dan sebagainya. Di sanalah beberapa perulangan seperti itu. Itulah dasar ilmu ramal meramat. Bagaimana dengan kartu tarot itu? Kartu tarot ini juga sebenarnya dulu awalnya adalah kartu biasa saja, kartu permainan biasa yang diidentifikasi pertama kali itu di Italia, lahir pada abad ke-15. Jadi kemudian entah kenapa kemudian abad ke-18 menjadi kartu untuk meramal seperti itu. Berubah dari kartu permainan menjadi kartu meramal. Pada tarot itu sebenarnya adalah kartu untuk bermain-main saja. Kemudian digabungkan, diracik oleh seorang supranaturalis seperti itu. Kemudian dihubungkan dengan 5 unsur, api, tanah, air, angin dan sebagainya. Kemudian digunakan untuk meramal manusia. Bagaimana metode tarot meramal manusia? Sama seperti yang saya bilang tadi, ada kecenderungan alam ini memang sudah ada yang mengatur segala laku manusia, apapun yang dia sentuh, apapun yang dia lihat, kemanapun dia berjalan, dia duduk, berdiri, berjalan dan sebagainya, tidak ada yang kebetulan. Maka ketika kartu itu dikocok misalnya, dia mengambil satu kartu, itu sudah mewakili dari dirinya sendiri yang mengambil itu. Kemudian itu diterjemahkan sebagai bagaimana kehidupannya kelak, karena di situ ada gabungan dari orang-orang itu. Kemudian diakumulasikan dengan kartu tarot itu sendiri, sehingga jadilah sebuah metode meramal. Karena tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ketika dia mengambil sebuah kartu, dia melihat ternyata kartu yang tentang kematiannya sendiri seperti itu. Jadi ini adalah sebuah metode menggabungkan antara aura manusia atau energi manusia dengan kartu yang sudah dimasukkan unsur-unsur supranatural untuk membaca bagaimana kehidupannya kelak, seperti itu kartu tarot. Dan orang-orang zaman dulu seperti Nostradamus, ada orang Rusia namanya Vladimir siapa itu ya lupa. Kemudian ada yang namanya Joboyo ya, dengan ramalannya. Mereka sebenarnya meramal dalam skup-skup yang kecil, tidak seperti orang sekarang meramal dipublikasikan di media, meramal dipublikasikan di sebuah video atau konferensi pers tentang ramalan masa depan seperti itu. Orang-orang zaman dulu ini meramal karena mereka ingin menunjukkan pada pengikutnya bahwa
ada sebuah kekuatan yang mengatur masa depan, ada sebuah kekuatan yang mengatur kehidupan manusia, dan itu mereka ingin tunjukkan bahwa ada Tuhan yang mengatur kehidupan manusia. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Seperti seorang Buddha meramal masa depan, seperti seorang Nabi meramal masa depan, seperti seorang Santo meramal masa depan, seperti seorang yogi-yogi zaman dulu meramal masa depan. Mereka sebenarnya hanya ingin mengatakan kepada muridnya bahwa masa depan itu memang bisa kita lihat kalau kita mau memurnikan diri, kalau kita mau menyatukan diri dengan alam, dengan sifat karakter alam, karakteristik dari alam, bahwa memang ada sesuatu yang mengatur kehidupan manusia. Dan itu sudah dituliskan dengan jelas, walaupun itu kelihatannya sangat complicated, sangat rumit, tapi itu sebenarnya sesuatu yang sederhana dan bisa dibaca seperti itu. Ini juga hanya untuk komunitasnya sendiri atau untuk pengikut dan muridnya sendiri. Tapi kalau orang sekarang meramal entah untuk tujuannya apa di media sosial, di media cetak, bahkan konferensi pers, bahkan yang saya amati, orang sekarang bukan meramal lagi. Orang sekarang itu seolah-olah melihat masa depan, bukan lagi mempersepsikan masa depan dengan metode-metode tertentu yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan entah terjadi atau tidak. Itu seperti itu sebenarnya. Tapi orang sekarang seolah melihat ke depan, ada pergantian pemimpin, saya melihatnya ke depan ada pesawat yang jatuh, saya melihatnya ke depan ada bencana alam, akan ada kekeringan. Ini sebenarnya hanya, kalau saya lihat, sebuah kamuflase saja, sebuah metode supaya kelihatan luar biasa, padahal mereka hanya mengikuti karakter alam itu sendiri. Ya jelas tahun depan misalnya ada bencana air banjir di mana-mana, pasti begitu, karena kita mengenal dalam musim hujan ada kekeringan, ada kelaparan dan sebagainya. Di mana-mana pasti ada seperti itu, karena ada musim kemarau, ada gunung meletus, di mana-mana pun setiap tahun itu ada gunung meletus, baik dalam skala kecil maupun dalam skala yang besar. Ini adalah metode untuk mencari popularitas, metode untuk mencari pengikut, metode untuk mencari kemewahan dunia saja sebenarnya. Ini ujung-ujungnya adalah mencari duit, mencari uang, seperti itu. Tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya menggunakan feeling, mengaku seorang indigo, mengaku seorang yang punya sixth sense, mengaku seorang supranatural. Dan sebenarnya siapapun dari manusia tidak akan bisa ditampakkan begitu jelas tentang masa depan, karena baik dari ribuan tahun yang lalu pun orang-orang hebat itu meramal menggunakan metode-metode meramal, tapi mereka mengatakan bahwa mereka bisa melihat masa depan seperti itu. Sebenarnya itu saya bisa katakan sedikit tidak benar, bahwa orang indigo bisa dengan jelas melihat masa depan, bahwa orang sixth sense bisa melihat masa depan, bahwa orang yang punya kemampuan supranatural tapi masih bergelut dengan dunia, masih pontang-panting begitu dengan dunia, masih berperkara dengan si A si B, masih berperkara dengan dunia, mengaku-ngaku bisa meramal, bukan meramal tapi melihat masa depan. Orang sekarang bukan lagi sebagai seorang peramal, tapi seorang yang melihat masa depan, seperti Mbak Yu misalnya meramal bahwa Jokowi akan lengser, bahwa akan ada bencana pesawat terbang. Akhirnya dia yang lengser duluan, dia yang kembali ke lengser ke alam yang lain, seperti itu. Jadi pada dasarnya meramal atau melihat seperti orang-orang zaman dulu, seperti Nabi, seperti Buddha, seperti Yogi, itu tidak boleh dipublikasikan seperti itu. Mereka sebenarnya mengatakan seperti itu untuk pengikut dan komunitasnya sendiri, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kalau Anda seperti saya, maka Anda akan bisa mampu melihat masa depan, bahwa semakin bisa melihat bahwa ada yang berkuasa di dunia ini, ada yang mengatur seperti itu, bahwa ikutilah saya untuk
menunggal dengan Yang Maha Kuasa. Sebenarnya tujuannya seperti itu, untuk murid-muridnya sendiri, bukan dipublikasikan seperti sekarang. Melihat ini, melihat itu, tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Lalu bagaimana misalnya seorang memang punya kemampuan seperti seorang Buddha, seperti seorang Santo, seperti seorang Nabi, seperti seorang yogi-yogi yang menunggal di zaman dahulu itu. Bagaimana misalnya seorang ini mampu melihat masa depan. Apakah mungkin orang biasa bisa tahan dengan melihat masa depan? Saya rasa tidak mungkin, karena orang-orang yang melihat masa depan ini sudah punya kriteria tersendiri yang melebihi manusia biasa. Dia mampu menahan begitu banyak penderitaan dan ujian dalam kultivasi batinnya, dalam penggalian dirinya, kemudian memiliki kualitas yang melebihi manusia biasa, seperti Buddha, seperti Nabi, seperti para yogi-yogi zaman dahulu. Seperti itu, mereka bertapa dengan sekuat tenaga, mereka berkultivasi, mereka menggali dirinya dengan sangat luar biasa, sehingga memiliki kualitas yang melebihi orang normal. Artinya urusan mereka dengan dunia sudah selesai. Seperti itu. Itu contoh misalnya, seorang biasa bisa mampu melihat masa depan, bukan meramal lagi, melihat masa depan seperti itu. Misalnya ketika orang itu melihat masa depan, artinya ia akan tahu bagaimana kehidupan orang-orang di sekelilingnya kelak. Ia akan melihat bagaimana orang tuanya meninggal, ia akan melihat bagaimana anak dan istrinya meninggal, ia akan melihat orang-orang yang dia cintai, benda-benda atau hewan-hewan yang dicintai meninggal. Misalnya seseorang itu melihat 2 bulan, 3 bulan lagi anaknya meninggal, seperti itu. Ketika dia tidak punya kualitas yang setara dengan seorang Buddha, seorang Nabi, seperti itu, seorang yang luar biasa, seperti orang zaman dulu, orang biasa tidak mungkin tahan. Dan kemungkinan orang ini akan gila ketika melihat 2 bulan lagi anaknya itu meninggal. Orang biasa pasti akan gila. Jadi jangan coba-coba mengatakan Anda mampu melihat masa depan. Seperti itu. Dia juga akan melihat bagaimana kehidupannya ke depan. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya seorang itu melihat 2 hari kemudian dia akan ditabrak truk atau akan ditebas oleh seorang, kemudian tinggal masuk rumah sakit berbulan-bulan, dia menderita seperti itu, kemudian akhirnya meninggal, dan orang biasa itu tidak akan tahan. Kemungkinan besar dia akan bunuh diri seperti itu. Dia akan stres, dia akan depresi karena melihat masa depannya seperti itu. Dia melihat orang tuanya meninggal 3 tahun, 2 tahun, atau melihat istrinya kemudian berselingkuh dengan orang lain 2 bulan. Orang biasa tidak akan kuat, orang biasa itu akan stres, kemungkinan besar jiwanya tergoncang, dan kemungkinan besar akan gila. Jadi jangan coba-coba orang biasa ingin melihat masa depan begitu jelas seperti seorang yogi, seperti seorang Buddha, seperti seorang Nabi, seperti itu. Jangan harap. Ketika Anda tidak punya kriteria untuk melihat, Anda tidak akan diizinkan melihat. Itulah prinsip dari alam semesta itu sendiri. Sama seperti melihat hantu, ketika Anda tidak punya kriteria untuk melihat hantu atau punya potensi yang membuat Anda tidak goncang, tidak terganggu jiwanya, maka Anda tidak akan melihat. Ketika Anda mempunyai itu, maka Anda akan melihat seperti itu. Jadi bagaimana pengaruh omongan seorang peramal di TV terhadap masa depan seseorang seperti itu? Sebenarnya baik kalau Anda meramal masa depan hanya dengan feeling, tidak menggunakan metode-metode meramal seperti orang-orang zaman dulu dengan metode berbintangan, metode-metode yang sudah bagus di zaman dahulu itu, menggunakan hanya penglihatan supranatural itu, tidak digabungkan dengan metode, maka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik kata-kata Anda misalnya yang diupload di media sosial, yang upload di TV atau di media-media lainnya, konferensi PR dan sebagainya, ketika Anda mengatakan sesuatu yang positif tentang masa depan, maka itu juga sangat berpengaruh terhadap jiwa seorang.
Apalagi Anda mengatakan sesuatu yang negatif, itu akan berpengaruh kuat terhadap jiwa seorang, baik positif ataupun negatif, sama-sama sebenarnya sangat destruktif terhadap masa depan. Seperti itu. Misalnya contoh, ketika ada seorang yang datang kepada Anda, kemudian Anda bisa melihat masa depan. Sekali lagi saya katakan, melihat masa depan, bukan lagi meramal, bukan lagi mempersepsikan masa depan, bukan lagi retrocognition atau apalah bahasanya. Seperti Anda benar-benar melihat masa depan seperti itu. Ada orang yang datang kepada Anda kemudian bertanya, tolong Pak beramal, ramal tentang masa depan saya. Ketika Anda mengatakan sesuatu yang positif, bahwa saudara, masa depan Anda 5 tahun lagi Anda akan menjadi sukses dan kaya raya, seperti itu. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap psikologi orang itu? Orang itu akan mendengar hal seperti itu. Orang biasa itu akan cepat terbuai, cepat terlena seperti itu, sehingga dia tenggelam dalam euforia bahwa dirinya 5 tahun ke depan akan segera sukses, berhasil, kaya raya, seperti itu. Maka ini akan membuat orang yang tadinya bekerja dengan keras, dengan ritme hidupnya sendiri, dengan pengaturan hidup yang sudah ditentukan, akhirnya dia bermalas-malasan karena dia berpikir bagaimanapun juga takdir saya nanti akan kaya, seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang itu tidak jadi kaya karena hanya dengan omongan seorang peramal dia sudah mengganggu yang namanya ritme alami dari kehidupan seorang manusia. Jadi hal seperti itu tidak perlu bicarakan. Sebenarnya itu mengganggu pengaturan Tuhan, itu mengganggu apa yang memang alam dan Tuhan itu sudah kehendaki. Anda sudah merusak masa depan seorang, padahal dia sebenarnya rajin bekerja. Setelah Anda meramal 5 tahun ke depan dia sukses, dia jadi sedikit menurunkan ritme kerjanya, dia jadi sedikit santai, sedikit bermalas-malasan, dan akhirnya dia tidak jadi sukses, tidak jadi kaya, seperti itu. Itulah pengaruh omongan seorang peramal terhadap psikologi seorang. Dia bisa merubah takdir seorang dari yang alami menjadi hancur, dan dosanya tentu saja seorang peramal itu yang menanggung, seperti itu. Jadi jangan coba-coba mengatakan bisa meramal orang seperti itu. Kalau dengan metode, kalau orang yang lahir tanggal sekian, bulan sekian, biasanya seperti ini, itu lebih bagus daripada 5 tahun ke depan Anda pasti kaya. Buktikan saja sendiri. Ini sangat berpengaruh pada psikologi orang. Orang biasa itu tidak akan tahan. Anda bisa menghancurkan kehidupan seorang yang sebenarnya memang pada dasarnya akan sukses, akhirnya jadi tidak sukses, seperti itu. Orang itu akan penuh dengan hayalan-hayalan tentang masa depan, akhirnya dia lupa untuk bekerja untuk hari ini, untuk kedepannya kelak, untuk kesuksesannya, akhirnya dia jadi tidak sukses. Apalagi misalnya yang kedua, Anda mengatakan bahwa kamu yang datang kepada saya, setelah saya melihat bagaimana auramu, bagaimana energi kamu, bagaimana garis tangan kamu, 5 tahun ke depan kamu akan kecelakaan dan menderita berbulan-bulan di rumah sakit. Kemudian istrimu berselingkuh, kemudian kamu diceraikan waktu sakit itu, kemudian kamu 6 tahunnya kamu meninggal, seperti itu. Orang biasa tidak akan tahan mendengar seperti itu. Bukannya 5 tahun dia akan meninggal, setelah dia mendengar wejangan seperti itu dari seorang peramal, bahkan 2 hari kemudian dia bisa bunuh diri karena omongan seorang peramal. Dia tidak akan tahan, psikologinya akan terguncang, dia akan stres, depresi, seperti itu. Walaupun dia pada awalnya mengacukan tidak penting omongan peramal seperti itu, tapi di alam bawah sadarnya itu akan sangat berpengaruh terhadap psikologinya sendiri. Dia menjadi curiga sama istrinya, dia menjadi pesimis terhadap hidupnya. Seperti itulah sebenarnya efek buruk dari ramalan-ramalan seorang manusia yang mengaku-ngaku punya kemampuan supranatural, seperti seorang Buddha, seperti orang santo, seperti seorang yogi. Padahal sebenarnya orang-orang zaman dulu itu memang punya misi khusus, bukan untuk publikasi, untuk popularitas, publisitas, tapi untuk
membawa pengikutnya untuk mengikutinya menjadi orang yang benar-benar supranatural, benar-benar kembali ke yang maha kuasa. Hanya untuk kalangan pengikutnya saja sebenarnya. Dan ini menjadi bocor, ya, menjadi turun-temurun seperti itu. Udah ini ditiru oleh orang sekarang, merasa mampu meramal masa depannya dengan modal intuisi, hanya memodal persepsi-persepsi, hanya bermodal dengan perspektif, dengan proyeksi bagaimana ke depan, modal indigo yang disebut dengan precognition, melihat masa depan seperti itu. Kemudian berani publikasi di media tujuan untuk apa? Dan untuk uang, itu satu. Uang, tidak ada yang lain, untuk popularitas dan uang seperti itu. Itu sebenarnya tindakan sudah merusak stabilitas keteraturan dunia seperti itu, merusak stabilitas dan ritme hidup manusia. Ini sudah sebenarnya melawan hukum Tuhan, karena siapapun memang tidak diizinkan untuk melihat masa depan. Seorang indigo, seorang siapapun, seorang sixth sense seperti itu, bukan seorang yang benar-benar berpartisipasi untuk dirinya sendiri, tidak akan diizinkan untuk melihat masa depan, bukan meramal tapi melihat masa depan. Karena memang kehidupan manusia itu kalau masih punya hutang piutang di dunia, maka akan ada surprise yang harus dihadapi seperti itu. Kalau semuanya Anda bisa lihat, lalu untuk apa Anda hidup di dunia ini? Kapan Anda membayar karma? Ketika seorang biasa bisa melihat masa depan, besok dia harus membayar karma dengan kecelakaan, maka dia tidak akan keluar rumah. Kapan dia akan membayar karma? Jadi hal seperti ini bisa merusak pengaturan dari Tuhan itu sendiri. Orang-orang seperti Buddha, Santo, Yesus, atau nabi-nabi zaman dulu, karena mereka sudah selesai dengan hidupnya. Ketika mereka melihat masa depan, mereka sudah tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan, tidak ada keterikatan dengan dunia, tidak ada suatu ambisi lagi seperti itu. Jadi pengikutnya ini juga punya kebijaksanaan yang tinggi, kemudian menerjemahkan gurunya, oh saya harus seperti dia juga, seperti itu intinya. Dari orang sekarang yang masih bergulat dengan YouTube, masih bergulat dengan dunia, masih yang punya ambisi menjadi pejabat, masih punya ambisi menjadi seorang artis dan sebagainya, Anda itu masih punya keterikatan yang begitu kuat. Saya tidak yakin Anda bisa melihat masa depan seperti itu, tidak yakin. Karena ketika Anda melihat masa depan, Anda tidak akan mampu bertahan menjadi orang yang waras, seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti itu. Seperti itulah mungkin sedikit penjelasan saya tentang ramal-ramal seperti itu. Apakah ramalan ini juga begitu akurat menggunakan metode-metode meramal dari masa lalu? Jelas tidak. Karena ini adalah penggambaran secara umum tentang sifat-sifat dan karakter manusia. Jelas kedepannya walaupun orang lahir dalam tanggal, jam, tahun yang sama, apakah sifatnya sama? Jelas tidak. Ini dipengaruhi juga oleh karma wasananya, dipengaruhi oleh karma-karma di masa lalunya, reinkarnasinya, dipengaruhi oleh di mana tempat dia dilahirkan, dipengaruhi juga oleh lingkungannya. Yang nanti akan infiltrasi kepada jiwanya, kemudian bentuk jiwanya menjadi pribadi yang berbeda, seperti pribadi yang spesial seperti itu. Tapi secara garis besar dari tanggal lahir dan ramalannya memang ada kemiripan. Di dunia ini ada 7,5 miliar, 7 miliar lebih lah manusia. Tapi dalam ilmu-ilmu astronomi bintang hanya beberapa item sifat-sifat manusia itu, kan tidak mungkin seperti itu. Jadi ini akan dipengaruhi oleh banyak sekali yang namanya bawaan-bawaan dasar manusia itu sendiri. Karma wasana, sifat dari Sancita Karma Pala namanya dalam Hindu, seperti itu, bawaan dasar, potensi dasarnya apakah baik buruk, tempat lahir, di mana ia dilahirkan seperti itu, atau deso kalau patro akan bentuk pribadi yang berbeda. Oke, mungkin untuk
video saya kali ini mungkin hanya itu yang bisa saya sharingkan untuk teman-teman sekalian, mungkin bisa dipahami apa yang saya jelaskan untuk menambah sedikit wawasan dan pengetahuan kita bersama. Saya bukan orang yang tahu banyak hal, tapi hanya orang yang mungkin sedikit mendalami ranah seperti itu. Saya juga bukan orang yang tahu segala hal, tidak. Setiap manusia itu punya batasan-batasan sendiri. Dan terakhir kata, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan Om Santi 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 Om.